Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Prasetya, S-Akun MSA, dosen tetap program studi D4 Akuntansi Manajemen, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu komputer akuntansi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa D4 Akuntansi Manajemen semester 4 dengan kode AKM 244001 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 17 minggu termasuk UTS dan UAS, di mana setiap minggunya diselenggarakan 1 kali pertemuan tatap muka selama 4 jam. Materi yang dibahas mencakup konsep dasar dan ruang lingkup sistem pemrosesan transaksi dengan program aplikasi komputer akuntansi, fasilitas sistem kerja setup, proses akuntansi, laporan keuangan, hingga analisa manajerial dengan menggunakan aplikasi Accurate Online, proyek penyusunan laporan keuangan UMKM, fitur, proses akuntansi, laporan keuangan, hingga analisa manajerial dengan menggunakan aplikasi APSS, setup awal, proses akuntansi, laporan keuangan, hingga analisa manajerial dengan menggunakan aplikasi Zahir. Dalam metode pembelajaran, selain saya menyampaikan materi, mahasiswa juga berpartisipasi aktif dalam diskusi dan tanya jawab saat pembelajaran. Selain itu, sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran di pendidikan vokasi, saya telah mengimplementasikan pendekatan Problem Based Learning atau PBL dalam pembelajaran saya, sesuai dengan kebijakan nasional mengenai pendidikan vokasi. Metode pembelajaran berbasis studi kasus atau case method melalui kegiatan diskusi dan analisis, baik secara mandiri maupun berkelompok. Skenario yang dibahas diangkat langsung dari praktik akuntansi yang real di lapangan, yang selaras dengan kompetensi mata kuliah, sehingga secara efektif mampu memicu dan mengasah kemampuan pemecahan masalah atau problem solving mahasiswa secara kritis. Selain selaras dengan kebijakan pendidikan nasional, strategi pembelajaran ini menegaskan komitmen saya dalam mempercepat transformasi pendidikan vokasi. Pendekatan ini menjadikan proses pembelajaran lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan nyata dunia kerja. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diacu dalam mata kuliah ini mencakup menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL pengetahuan yaitu menguasai konsep pemrograman untuk aplikasi komputer akuntansi, menguasai konsep pengembangan sistem informasi akuntansi dan pengendalian teknologi informasi, mampu mengidentifikasi transaksi dan akun yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan pada berbagai jenis entitas bisnis. Dan yang terakhir, yaitu keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur. Dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Semua ini tercantum dalam rencana pembelajaran RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Kelompok Belajar Komputer Akuntansi dan Ketua Program Studi D4 Akuntansi Manajemen. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain: yang pertama, menguasai konsep kerja program aplikasi komputer akuntansi. Yang kedua, mampu mengoperasikan berbagai fasilitas program aplikasi komputer akuntansi. Yang ketiga, mampu mengoperasikan dan menguasai penerapan sistem informasi dan pengolahan data transaksi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur dengan menggunakan aplikasi Accurate, program komputer APSS, dan aplikasi Zahir. Yang keempat, mampu menyusun laporan UMKM menggunakan program komputer akuntansi. Kemudian untuk pembuatan nilai terdiri dari tugas 15% terdiri atas tugas individu dan kelompok, studi kasus 15%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, dan yang terakhir proyek penyusunan laporan keuangan UMKM manufaktur 30%. Selanjutnya, saya akan menunjukkan proses pembelajaran di kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai kuliah hari ini, mari kita berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya mulai, saya mau absen terlebih dahulu. Kelas 3A. Nomor 1 Agista, Hadir. Ahmad, Hadir, Pak. Aldo, Hadir, Pak. Andika, Hadir, Pak. Dimas, Hadir, Pak. Hafiz, Hadir, Pak. Hilmi, Hadir, Pak. Mita, Rangga, Hadir, Pak. Satria, Hadir, Pak. Tegar, Hadir, Pak. Wildan. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Tapi ada yang tidak masuk. Terima kasih. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai konsep dasar dan apa itu komputer akuntansi. Ada yang masih ingat apa saja komputer akuntansi? Aplikasinya? Apa? Silakan. Ada Accurate, ada ABSS, sama Zahir. Oke. Terima kasih Mas Dimas atas jawabannya. Kemudian kemarin saya telah menjelaskan bagaimana setup awal untuk aplikasi Accurate. Masih ingat kemarin sampai mana pertemuan kita? Silakan. Sampai pembuatan database perusahaan. Sudah dilakukan semua? Sudah. Oke, baik. Jadi setelah ini kita akan masuk ke fitur Accurate. Fitur Accurate ini hampir sama dengan konsep jurnal khusus. Ada yang bisa menyebutkan apa saja jurnal khusus? Silakan Aldo. Ada kas masuk, kas keluar, terus pembelian, penjualan, dan juga memorial. Oke, betul. Terima kasih Aldo atas jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem kerja dan fasilitas dari Accurate. Yang pertama, Accurate merupakan salah satu aplikasi komputer akuntansi untuk mempermudah user dalam proses akuntansi. Jadi Accurate dirancang untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi bisnis mulai dari pembelian, penjualan, kas hingga persediaan. Proses pembukuan berjalan otomatis, real time dan akurat tanpa perlunya ada pencatatan secara manual, sehingga proses ini bisa sangat mempermudah user, UMKM, perusahaan, dan sebagainya. Ada 6 fasilitas dan modul utama dari Accurate, seperti tadi yang sudah dijelaskan dan dijawab dari Mas Aldo, yaitu pada jurnal khusus, ada kas masuk, kas keluar, pembelian, penjualan, dan jurnal memorial. Tapi di Accurate tidak ada jurnal memorial, adanya jurnal umum. Semua jurnal penyesuaian itu masuknya di jurnal umum, seperti itu. Sebelum kita masuk ke transaksi, kita harus melakukan setting atau pengaturan. Fitur ini bisa kita pilih di Accurate. Kita bisa pilih fitur preferensi, kemudian fitur, kemudian ada pilihan penjualan, pembelian, dan persediaan. Disinilah kita bisa mencentang segala kebijakan akuntansi yang kita laksanakan di perusahaan yang kita kerjakan. Kita bisa mengatur data, identitas, logo, hingga mata uang, dan fitur bisnis. Kemudian kita juga bisa mengatur hak akses dan juga mengunci periode pembukuan. Selanjutnya ada modul penjualan. Di fitur ini ada banyak sekali fitur-fitur di dalamnya yang memudahkan user, mulai dari penawaran, pesanan penjualan, penerimaan barang, faktur penjualan, hingga retur penjualan. Semua hal yang terkait dengan penjualan bisa kita akses di fitur penjualan. Selanjutnya adalah modul pembelian. Sama halnya dengan penjualan, semua fitur yang ada di pembelian itu bisa kita akses di fitur pembelian, mulai dari penawaran, pesanan pembelian, kemudian penerimaan barang, faktur pembelian, hingga retur pembelian. Yang keempat ada kas dan bank. Ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas. Penerimaan kas
bisa didapatkan dari misalkan sebuah perusahaan mempunyai aset yang tidak digunakan dalam proses produksi, misalkan ada gudang atau rumah atau bangunan yang disewakan, maka bisa masuk dalam pendapatan kas. Bisa juga dari pendapatan bunga. Untuk pengeluaran kas bisa didapatkan dari biaya tenaga kerja, biaya gaji, biaya listrik, wifi, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya jurnal memorial. Di akhirat ini nanti ada yang namanya jurnal umum. Di dalam jurnal umum kita bisa masukkan juga jurnal memorial atau jurnal penyesuaian, mulai dari sewa dibayar di muka dan juga penyusutan. Yang terakhir, output dari akhirat ini adalah laporan atau report. Ada lebih dari 200 report yang bisa disajikan dalam akhirat. Yang utama adalah neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Kemudian kita juga bisa melakukan filter. Kita bisa memfilter per departemen, per proyek, per barang, per salesman, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa menghasilkan laporan dalam bentuk PDF, kemudian Excel, dan juga kita juga bisa langsung mencetak dari Accurate. Oke, jadi keunggulan dari sistem Accurate ini adalah kita dapat mengotomatisasi jurnal sehingga user tidak perlu melakukan jurnal secara manual. Kemudian bisa diakses di mana saja karena berbasis cloud. Jadi kita menggunakan internet untuk mengakses Accurate online. Kemudian Accurate online sudah terstandarisasi dengan PSAK dan perpajakan secara nasional, sehingga ketika PPN terjadi perubahan PPN, maka Accurate akan otomatis mengikuti perubahan tersebut. Oke, sampai sini silakan ada pertanyaan. Oke, silakan. Accurate apakah bisa diakses secara bersamaan, Pak? Oke, untuk Accurate online tidak bisa diakses secara bersamaan. Jadi satu akun hanya bisa dibuka untuk satu user. Jadi tidak bisa dilakukan oleh dua user yang bersamaan. Jadi harus satu-satu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, baik. Setelah saya jelaskan materi tadi, silakan teman-teman melakukan login Accurate, kemudian masuk ke akunnya masing-masing dan masuk ke dashboard Accurate. Oke, baik, setelah kalian login ke dashboard kalian masing-masing,
saya akan menjelaskan tugas Project Based Learning atau PBL yang harus kalian laksanakan selama 4 pertemuan ke depan. Jadi tugas PBL ini kalian diharuskan kerja berkelompok dengan kelompok yang sudah kita tentukan minggu kemarin. Silakan kalian diskusikan apa yang akan kalian lakukan dan kalian kerjakan untuk Project PBL ini. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Terkait objek PBL ini apakah harus perusahaan jasa ya Pak? Oke, untuk objek PBL ini boleh perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Jadi terserah kalian mau pakai objeknya perusahaan yang mana. Ada lagi? Sudah Pak. Oke, baik. Materinya untuk hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan yang mau memberikan pendapatnya mengenai kesimpulan pada hari ini. Ayo. Oke, silakan Kak. Kemudahan proses akuntansi menggunakan aplikasi Accurate. Oke, aplikasi Accurate jadi memudahkan untuk user ya dalam proses akuntansi. Kemudian ada lagi? Pak. Silakan. Untuk laporan keuangannya itu lebih cepat dan real time untuk pengaksesnya, Pak. Oke, laporan keuangan lebih cepat dan real time. Jadi kalau kita menggunakan buku atau pencatatan secara manual, kita membutuhkan waktu untuk rekap dan juga sampai ke laporan keuangan. Ketika pakai Accurate,
kita bisa langsung mendapatkan data real time. Ada lagi? Silakan Sofia. Penggunaan accurate ini dapat mengurangi kesalahan catatan secara manual. Oke, penggunaan accurate bisa mengurangi kesalahan pencatatan secara manual, jadi bisa mengurangi human error. Jadi itu dari kesimpulan dari mata kuliah kita pada hari ini. Oke, untuk minggu depan saya berikan tugasnya yang tadi sudah kalian diskusikan, yaitu project based learning. Silakan minggu depan kalian presentasi untuk menjelaskan perusahaan mana yang akan kalian jadikan objek dan rencana kalian kepada perusahaan tersebut untuk diimplementasikan accurate di perusahaan tersebut. Oke. Sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pada pertemuan hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai bertemu minggu depan ya.